Selamat datang di channel Ruka. Pada kali ini, Ruka akan membahas sebuah film Korea yang berjudul Go Back. Film Go Back mengisahkan tentang kekerasan terhadap wanita dan anak-anak yang membuat mereka trauma. Film ini disutradarai oleh Seo Eun Young dan diperankan oleh Gram So Hyeon sebagai Bora, Park Ha Sun sebagai Oh Sun, Ha Yeon Kyung sebagai polisi bernama Ji Won, serta bintang-bintang besar lainnya. Tak perlu berlama-lama, mari kita bahas alur filmnya. Film dimulai dari seorang wanita yang bernama Ji Won sedang lari pagi. Tak lama setelah itu, dia berhenti dan bertemu dengan seorang wanita yang bernama Oh Sun. Oh Sun mengetahui kalau Ji Won seorang polisi. Ji Won memperhatikan baju Oh Sun ada bercak darah. Dia menanyakan apakah Oh Sun ada masalah dan dia juga menawarkan bantuan. Oh Sun mengatakan jika Ji Won jogging setiap hari di tempat itu, maka mereka akan bertemu kembali. Scene beralih ke sebuah stasiun TV. Seorang kru berlari ke arah reporter. Dia memberikan selembar kertas untuk ditayangkan. Sedangkan di kantor polisi, Ji Won sedang melakukan sesi berfoto untuk keperluan pekerjaannya. Pekerjaan mereka sedikit terganggu karena kedatangan rekannya. Ji Won membuat kopi sambil mendengarkan siaran TV yang memberitakan tentang kasus penculikan. Dan penculiknya meminta masyarakat untuk mengirim masing-masing 1.000 won dalam waktu seminggu. Di sana, semua polisi juga ikut menonton. Di hari pertama kasus penculikan, polisi disibukkan dengan banyaknya telepon masuk akibat berita yang disiarkan TV. Ji Won terus menyelidiki kasus tersebut. Dia menemukan kalau nomor rekening yang diberikan adalah milik panti sosial. Oh Sun yang bekerja di panti sosial pagi itu mendapat teguran dari atasannya karena terlambat datang. Selanjutnya, dia menyerahkan laporan pekerjaannya kepada ibu panti. Ibu panti mengatakan kepada Oh Sun bahwa seorang anak yang bernama Bora sudah 4 hari tidak masuk sekolah dan mereka harus menemuinya. Sebelum pergi, ibu panti memperingatkan Oh Sun untuk bisa mengendalikan emosinya dan bisa menahan diri jika menghadapi ayah Bora. Sebelum pergi ke rumah Bora, Oh Sun membelikan hadiah yang akan diberikannya pada Bora. Mereka akhirnya sampai di rumah Bora. Oh Sun menekan bel dan memanggil Bora. Karena mendengar yang datang dari panti sosial Hanuri, akhirnya Bora membukakan pintu. Oh Sun terdiam melihat kaki Bora yang penuh memar, sedangkan Bora tidak menghiraukan kehadiran mereka. Bora sibuk menonton TV yang menayangkan tentang kasus kekerasan yang dialami oleh seorang anak. Sedangkan Oh Sun melihat keadaan rumah Bora yang sangat berantakan. Bora baru merespon setelah si ibu memberikan hadiah yang diberikan oleh Oh Sun. Kemudian, Bora memperlihatkan kaligrafi yang dibuatnya di sekolah. Ibu panti memotivasi Bora agar kembali ke sekolah. Di saat Oh Sun melihat seisi rumah Bora, dia melihat sesuatu yang tidak wajar pada pakaian yang direndam Bora. Sepertinya telah terjadi suatu yang mengerikan terhadap Bora. Sepulang dari rumah Bora, Oh Sun dan atasannya pergi makan siang. Sambil makan, Oh Sun menonton TV yang memberitakan tentang kasus bunuh diri seorang remaja akibat kasus pembunuhan. Ibu panti menceritakan kepada Oh Sun kalau Bora tidak masuk sekolah karena terluka sebagai hukuman dari guru dan berkelahi dengan teman-temannya. Di kantornya, Ji Won sibuk mengurus kasus penculikan yang meminta tebusan 1.000 won.
Dia melihat di CCTV ada keributan antara Osun dan seorang pria. Dia baru menyadari kalau wanita yang dia lihat di CCTV pernah bertemu dengannya di taman. Dia juga menemukan bahwa nomor rekening yang diberikan penculik adalah nomor rekening panti sosial. Di malam hari, Jiwan pergi ke suatu tempat karena ada laporan dari warga. Di sana dia menemui seorang laki-laki. Laki-laki itu kabur di saat Jiwan berusaha menangkapnya. Setelah itu, Jiwan pergi ke sebuah rumah. Dia memberitahu wanita itu kalau seorang pria mengintainya. Si wanita mengatakan kalau tidak terjadi apa-apa. Akhirnya, Jiwan meninggalkan kartu namanya dan langsung pergi. Di hari kedua penculikan, di TV disiarkan tentang uang tebusan yang sudah berhasil dikumpulkan. Osun yang berada di minimarket melihat Bora dan mengejarnya. Setelah itu, dia mengantar Bora untuk pergi ke sekolah. Sebelum memasuki sekolah, Osun memberikan bekal kepada Bora dan juga meminta Bora menghubunginya jika membutuhkan bantuan. Jiwan pergi dengan rekannya untuk memberikan sosialisasi kepada siswa tentang kekerasan terhadap anak. Setelah itu, Jiwan berbincang dengan rekannya tentang laporan kekerasan yang dilakukan ayah pada anaknya. Dan hal ini berkaitan dengan kasus yang dialami Bora. Jiwan dan rekannya hendak pergi, tapi guru di sekolah Bora menghentikannya. Guru itu memberikan laporan tentang siswanya yang menghilang 2 hari dan ayahnya ditelepon tidak ada respon. Di sini polisi juga mendapatkan informasi jika ayah Bora adalah seorang pemarah dan sering kali melarang Bora untuk bersekolah. Osun dan Ibu Panti pergi menghadiri sebuah pelatihan yang membahas tentang kasus kekerasan terhadap anak. HP Ibu Panti berbunyi, seseorang memberikan info bahwa anak bernama Yeong operasinya berhasil. Selanjutnya, mereka mengunjunginya. Dokter menjelaskan kalau Yeong mengalami percobaan pembunuhan dan bukan tindakan pendisiplinan. Ketika Ibu Panti mengatakan Yeong harus pulang ke rumah, dokter mencegah karena badan Yeong penuh luka pukulan. Dari rumah sakit, Osun dan Ibu Panti pergi menemui Ibu Yeng-u. Ibu Panti menanyakan tentang kasus yang dialami Yeng-u. Tapi si ibu menyangkal kalau dia tidak memukul si anak. Osun yang mendengar percakapan kedua wanita dari jauh merasa kesal. Kemudian dia mendekati Ibu Yeng-u. Osun tidak bisa mengontrol emosinya. Lalu dia meluapkan kekesalannya sehingga perang mulut pun terjadi. Di perjalanan, Ibu Panti berusaha menasehati Osun karena Osun selalu membenci dan membuat keributan dengan orang tua yang bersikap kasar terhadap anak mereka. Scene beralih ke Jiwan dan rekannya. Di saat mereka patroli, mereka terus membahas laporan seorang guru pada hari sebelumnya. Tidak lama setelah itu, sebuah pesan masuk yang menginfokan tentang seorang pria yang berlari dengan baju berlumuran darah. Ketika informan menyebutkan ciri-ciri dan alamat kejadian, Jiwan mengingat pria yang sebelumnya dia kejar di alamat tersebut. Jiwan menuju alamat tersebut. Dia melihat darah berserakan di tangga. Dia langsung menerobos masuk rumah wanita yang pernah dia jumpai sebelumnya. Dia juga meminta rekannya untuk menghubungi ambulan dan tim lainnya. Dari hasil penyelidikan, didapat bukti kalau wanita itu dianiaya oleh mantannya. Dan salah satu rekannya menemukan kartu identitas Jiwan di kamar wanita itu. Atas insiden itu,
Jiwan diinterogasi dan mendapat teguran dari tim penyidik. Di hari ketiga kasus penculikan, seorang pria membuat laporan tentang kehilangan anaknya. Dia mendesak Jiwan untuk menelpon istrinya dan menanyakan keberadaan si anak. Pria itu terus mendesak dan tidak mau mendengarkan penjelasan Jiwan. Akhirnya keributan kecil pun terjadi. Tak lama setelah itu, rekannya datang untuk mendamaikan. Di tempat lain, terlihat Osun dan Bora naik sepeda bersama. Osun kembali mengantarkan Bora ke sekolah dan dia bertemu dengan guru kelas Bora. Guru kelas mengatakan kalau Bora terlihat bahagia dengan bekal kimbap yang diberikan Osun. Osun juga menanyakan kepada guru, Bora itu murid macam apa di sekolah. Guru mengatakan kalau Bora sedikit berbeda dengan anak yang lain, dan guru juga sulit untuk berbuat sesuatu untuk Bora. Di kelas, Bora dipuji gurunya karena hasil kaligrafinya bagus. Dia terlihat kesal kepada Soyeong karena dia juga dipuji guru. Semua siswa di kelas Bora membersihkan kelas. Ibu guru masuk dan menanyakan siapa yang mau membantu siswa kelas 6 untuk membersihkan kamar mandi. Bora mengacungkan tangan dan mengatakan kalau dia yang akan melakukan bersama Soyeong. Bora pergi bersama Soyeong. Kemudian dia kembali sendirian ke kelas karena ada yang mau diambil dan menyuruh Soyeong pergi duluan. Bora membiarkan Soyeong membersihkan kamar mandi sendiri. Di saat belajar, guru meminta semua siswa menulis surat untuk orang yang dicintai. Bora kebingungan menulis surat untuk siapa, karena selama ini dia hidup bersama ayahnya yang pemabuk. Di saat kelas kosong, Bora mengambil kaligrafi milik Soyeong dan dibawa pulang untuk diduplikat. Setelah itu, Bora mengendap-endap mengambil tinta supaya ayahnya tidak terbangun. Saat mau meletakkan kaligrafi, Bora tidak sengaja menginjak tinta, sehingga membuat si ayah bangun. Ayahnya menyuruh Bora berdiri dan menutup pintu kamar. Di dalam kamar, terdengar keributan dan suara Bora minta maaf. Adegan berpindah ke Jiwan. Jiwan dan rekannya pergi makan bersama. Salah seorang rekannya menasehati supaya Jiwan tidak mengulangi kesalahan yang dia perbuat. Mereka juga membahas keributan yang dilakukan Osun di kantor polisi, yang menyebabkan jari salah satu rekannya terluka. Kejadian itu bermula di saat Osun menerima telepon dari Bora. Dia bergegas ke sana dan membayangkan tangisan Bora. Sesampai di sana, Osun menggedor pintu, tapi yang membuka pintu adalah ayahnya. Di saat Osun melihat Bora, dia diserang ayah Bora. Osun memberikan perlawanan dan dia mencekiknya. Saat Bora memanggil Osun, dia kena tamparan. Akibat kejadian itulah dia harus berurusan dengan polisi. Osun menggigil. Dalam ingatannya, dia mengingat kasus kekerasan yang pernah dia alami. Akibat masa lalunya itu, emosi Osun tidak terkontrol bila melihat kasus kekerasan yang dialami anak-anak. Keesokan harinya, Jiwan dan rekannya mendatangi panti sosial untuk mencari tahu keberadaan Osun. Mereka mengatakan ada hal yang harus dicari tahu dari Osun. Di mobil, Jiwan menceritakan alasannya jadi polisi. Ini berkaitan dengan masa lalunya di saat dia sekolah dan melihat seorang gadis selalu dibuli. Setiap kali dibuli, gadis itu selalu menatap poster yang ditempel di dinding sekolah. Hal yang dilupakan oleh Jiwan adalah gadis yang dilihatnya di masa lalu adalah Osun. Di hari kelima penculikan, di kantor polisi, seorang melaporkan suatu kasus.
Jiwan dan rekannya pergi ke lokasi. Seorang wanita pemilik rumah mengatakan ada bau aneh di sebuah rumah. Warga tidak ada yang berani untuk memeriksa. Si pemilik rumah meminta bantuan untuk membuka pintu rumah. Setelah mendapatkan persetujuan dari polisi, pintu berhasil dibuka, dan di sana ada bau yang sangat menyengat. Polisi memeriksa keadaan di sekitar rumah. Saat membuka sebuah pintu, Jiwan melihat sesuatu. Tim penyidik dari kepolisian pun datang untuk menyelidiki kasus tersebut. Polisi menjelaskan biodata lengkap korban, yang ternyata itu adalah ayah Bora. Salah seorang polisi memanggil rekannya untuk segera mengatopsi jenazah, karena kematiannya diperkirakan 5 hari yang lalu. Penyebab dari kematiannya karena kepalanya terbentur wastafel. Polisi juga menemukan bukti jejak di lantai. Polisi itu menjelaskan skenario penyebab kematian. Jiwan menanyakan tentang kasus yang terjadi pada rekannya. Dia mendapat peringatan dari rekannya untuk tidak ikut campur menangani kasus tersebut. Jiwan mengatakan kepada rekannya kalau dia bertemu Osun 5 hari yang lalu di taman, dan dia meminta waktu 1 hari kepada atasannya untuk menyelidiki kasus tersebut. Jiwan kembali ke panti sosial untuk mencari tahu keberadaan Osun. Ibu panti mengatakan kalau orang-orang menuduh Osun sebagai pembunuh. Selama ini, Osun bekerja di panti sosial hanya untuk menyelamatkan anak-anak dari kasus kekerasan. Dia tidak ingin mereka mengalami nasib yang sama seperti Osun. Tim penyidik mencari tahu keberadaan Bora kepada pemilik toko, dan mereka juga mengecek CCTV di sana. Mereka mendapatkan info beberapa hari yang lalu Osun dan Bora mengendarai sepeda di kawasan itu. Kita beralih lagi ke Jiwan. Jiwan pergi ke rumah orang tua Osun. Dia bertemu dengan ibu Osun dan memperkenalkan diri. Tak lama setelah itu, Bora muncul. Si ibu menceritakan tentang masa lalu Osun, dan dia juga mengira kalau Osun sudah melakukan sesuatu dan membawa Bora ke sana. Si ibu pergi mengemasi barang Bora. Sambil menunggu, Jiwan memperhatikan Bora. Di perjalanan, Jiwan dan Bora mendengar berita tentang jumlah uang yang sudah terkumpul. Jiwan mematikan radionya dan menanyakan keberadaannya selama ini bersama Osun. Akhirnya Jiwan dan Bora sampai di kantor polisi. Ibu panti langsung berlari mendekati Bora. Lain halnya dengan Jiwan, dia ditegur rekannya karena mereka merasa Jiwan ikut campur dalam penyelidikannya. Tim penyidik menuduh Jiwan menyembunyikan Osun. Jiwan terus didesak tim penyidik. Dia hanya terdiam sambil mengingat sesuatu. Rekannya di kepolisian membela Jiwan sehingga terjadi keributan. Selanjutnya, Jiwan pergi ke suatu tempat. Dia berlari ke taman dan menemukan Osun. Ternyata Osun sengaja menunggu Jiwan di sana. Setelah mendapat info tentang Bora, dia merasa tenang karena Bora dirawat ibu panti. Jiwan menanyakan kronologi dari kejadian tersebut. Kejadian bermula di saat kedatangannya di rumah Bora. Setelah Osun menerima telepon dari Bora, dia ketakutan karena si ayah mabuk. Osun mengaku ketika melihat badan Bora penuh memar, dia mendorong ayah Bora dan kepalanya terbentur. Karena belum mati, dia merangkak keluar mencari HP. Lalu Osun menendang HP-nya dan menunggu sampai dia tidak bernafas. Setelah itu, dia memindahkan mayat ke kamar mandi dan membersihkan darah yang berserakan di lantai untuk membuang barang bukti. Setelah itu, Osun membawa Bora dengan sepedanya. Sesampai di taman, Bora ke kamar kecil dan Osun memikirkan untuk menyerahkan diri. Itu di saat dia bertemu dengan Jiwan.
Karena Bora meminta dibawa pergi dari daerah itu, ia mengurungkan niatnya untuk menyerahkan diri. Untuk menghibur Bora, dia membawa Bora jalan-jalan dan menitipkan Bora kepada ibunya. Baru setelah itu dia berencana menyerahkan diri. Atas pengakuan Osun, dia akhirnya ditangkap atas kasus pembunuhan dan kasus pun ditutup. Jiwan dan rekannya merayakan kemenangan mereka karena berhasil mengungkap kasus pembunuhan tersebut. Jiwan pergi ke suatu ruangan dan di sana dia melihat Bora menyendiri. Dia mendekati dan melihat Bora memegang sebuah surat. Setelah itu, dia menanyakan tentang kasus uang 1000 won. Bora terlihat gugup. Bora ingin sekali bertemu Osun. Jiwan mengatakan kalau saat ini Bora tidak bisa bertemu dengan Osun dalam waktu yang lama karena dia harus menjalani hukuman atas perbuatannya. Ketika berbincang dengan Bora, Jiwan dipanggil Ibu Panti. Bora kembali termenung. Dia mengingat kejadian yang dia alami. Ketika dia sendirian di kamar, di luar ayahnya kembali mabuk. Ketika ke kamar mandi, ayahnya tergelincir dan kepalanya terbentur. Di saat ayahnya merangkak mengambil HP, Bora menendang HP-nya. Setelah ayahnya tidak bernafas, dia menelpon Osun dan memberitahu. Ketika Osun datang, ayah Bora telah tergeletak. Bora ingin menjelaskan kejadiannya, tetapi Osun meminta Bora tenang. Dan dia berusaha memindahkan jasad dan membersihkan lantai. Dari kejauhan, Jiwan menatap Bora. Setelah itu, dia kembali menghampiri Bora dan berusaha menenangkannya. Di sela tangisannya, Bora ingin mengatakan sesuatu kepada Jiwan. Dari kasus film ini, Osun tidak melakukan pembunuhan. Dia mengarang cerita supaya bisa menyelamatkan Bora. Terima kasih sudah menonton. Sampai di sini dulu pembahasan film ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.